Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hamka. Alhamdulillah, di tanggal 25 Juli 2023 masih dalam rangkaian acara penyambutan 1 Muharram 1445 Hijriah. Pesantren Hamka Padang kembali dikunjungi oleh satu ulama besar nih sobat, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau pernah menjadi salah satu juri di Hafiz Indonesia yang tayang di RCTI loh Sobat Hamka. Beliau adalah imam besar dari Mesir loh sobat, yang sekarang sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Indonesia nih Sobat Hamka. Acara kita dipandu oleh Ustadz Syahidun Ni'am, merupakan sebuah kebanggaan serta kebahagiaan yang luar biasa bagi kami semua. Dapat bertemu langsung dan berkesempatan juga diberikan bekal ilmu melalui tausiah yang beliau sampaikan kepada kami semua nih Sobat Hamka. Alhamdulillah. Sobat Hamka, ayo sama-sama kita dengarkan tausiah dari Syekh Ahmad Al-Misri yuk. Bismillah. Langsung saja alhamdulillah, tanpa berlama-lama. Alhamdulillah telah kedatangan Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau dari Mesir tapi alhamdulillah sudah berwarga negara Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Saya perkenalkan, jelaskan sedikit. Beliau ialah salah satu juri di Hafiz Indonesia di RCTI ya. Kemudian beliau juga pengurus di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, dan juga beliau pemegang sanad keilmuan lebih dari 1000 sanad di bidang hadis, Quran dan sebagainya, di bidang keilmuan agama lainnya. Dan insya Allah akan langsung untuk memberikan sedikit nasihat kepada kita semua agar menjadi pemuda yang bermanfaat bagi bangsa kita, bagi agama kita di kemudian hari. Mungkin kepada Syekh Ahmad Misri untuk tempat kami berserahkan. Seluruh pengurus, seluruh tenaga kerja, guru, semua kalian yang ada di sini, insya Allah senantiasa dilimpahkan rahmatnya kepada kalian dan kita semuanya insya Allah. Dengan kita bersilaturahim di pagi hari ini, mudah-mudahan kita dilancarkan rezekinya, diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya kesini cuma silaturahim, dan yang bersilaturahim ini kan sebuah keberkahan bagi umat Islam dengan kita lita'arafu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Agar kalian saling mengenal. Nah, saya cuma karena kalian menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk juga muslimah. Jelas? Talabul ilm ini, menuntut ilmu itu salah satu amalan terbaik dalam syariat Islam. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang bersaksi atas esaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri, kemudian malaikat dan para ulama. Kemudian Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman lagi berilmu. Ya. Dan ilmu itu penting buat kita. Bagaimana kita bisa menghadapi Dajjal di akhir zaman dengan ilmu? Maka dengan kalian membekali diri dengan ilmu, apalagi dengan fitnah akhir zaman ini sangat luar biasa. Sampai Rasulullah dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu kafiran wa yumsi mu'minan, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya." Ya, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bersegeralah kalian beramal saleh. Ya, sebelum datang fitnah yang seperti malam yang penuh dengan kegelapan, gelap gulita. Orang di pagi hari mukmin, di sore hari kafir. Di sore hari kafir, di pagi hari mukmin. Menjual agamanya dengan harga murah. Kalian harus semangat dalam menuntut ilmu. Bukan menjadi ulama, harus. Kita buat diri kita sendiri. Sebelum kita bergerak untuk membumikan Al-Quran, untuk menjadi hafiz Quran. Menjadi hafiz Quran itu nggak harus jadi ustadz, nggak harus kiai, ulama, enggak.
Kita perlu insinyur hafiz Quran, pejabat hafiz Quran, pengusaha hafiz Quran. Harapan kita begitu. Dokter hafiz Quran, dokter gigi hafiz Quran. Di Mesir tuh lihat, saya punya guru, saya berapa sanad dari beliau. Beliau ini dokter bedah. Pagi hari di rumah sakit, sore hari ngajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beliau sering ke Indonesia. Kemudian saya punya ada qari di Mesir namanya Dr. Ahmad Nuaina. Mungkin kalian pernah dengar, qari besar. Beliau itu dokter gigi. Dan banyak di Arab begitu, supir taksi tapi hafiz Quran. Karena Al-Quran ini membentengi kita. Jadi Al-Quran ini berkah buat kita. Dan kunci kita memahami ilmu. Masya Allah, terima kasih. Ini disuruh duduk lama berarti. Ini duduk ya. Kursinya ala Indonesia, kecil banget. Masya Allah. Terima kasih Westi. Halo? Masih hidup? Perlu refreshing gitu kan, biar enak gitu ya, biar ilmu itu dan agama dan kajian itu tidak membosankan. Ada hadis dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, kana Rasulullah yatakhawwaluna bil mau'izah makhafat as-sa'amat alaina. Halo? Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi mencari waktu kapan menasihati kami, takut kami bosan. Maka ada waktu-waktu Nabi bercanda, ada waktu-waktu berilmu, tapi bercandanya bagus. Bukan bercandanya kayak ustaz-ustaz ya, pinggir rel itu kan. Nah, bercandanya kadang-kadang kelewatan atau tidak sopan atau kalimat-kalimat yang tidak pantas gitu ya. Nah, kembali kepada semangat dalam menuntut ilmu. Halo? Masih hidup? Jadi semangat dalam menuntut ilmu ini saya punya dua kisah. Karena waktu kalian mungkin ada kegiatan dan kita juga mau ada kegiatan lain. Jadi ada dua kisah. Mohon diperhatikan. Kisah pertama adalah ar-rihlatu fi talabil ilm. Kalau kita mengkaji biografi para ulama dahulu, di situ dalam biografinya ada tulisan ar-rihlah, melakukan rihlah, perjalanan dalam menuntut ilmu. Nah, kayak kita jangan pikir ente di rumah harus menuntut ilmu, enggak, harus bergerak, berpindah tempat. Kalau bisa berpindah negara juga. Kan kita dengar banyak orang belajar di Universitas Madinah, di Maroko, di Sudan, di Mesir, di Yaman. Kenapa? Perlu rihlah. Ulama-ulama dahulu itu ada rihlah talabul ilm. Nggak mau bisa diam begitu belajar di pesantren, SD, SMP, SMA, aliyah, habis itu jadi ulama, nggak bisa. Harus benar-benar bersimpuh di hadapan para ulama. Ada kisah pertama ini, kisah hadis Jabir bin Abdillah. Dalam Sahih Bukhari ada bab ar-rihlah fi talabil ilm, bab rihlah dalam menuntut ilmu. Di dalam bab ini dijelaskan oleh Imam Bukhari bab rihlahnya Jabir bin Abdillah, sahabat Rasulullah, selama perjalanannya 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis. 1 bulan untuk satu hadis. Jelas? Jelas. Hadis ini diriwayatkan siapa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab namanya Al-Adab al-Mufrad, 1 jilid, sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Diriwayatkan Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari punya kitab-kitab yang lain. Dalam kitab Al-Adab al-Mufrad diriwayatkan, dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan, dalam Musnad Abu Ya'la diriwayatkan. Hadis ini kata Jabir bin Abdillah, aku dengar-dengar ada orang namanya, sahabat namanya Abdullah bin Unais. Namanya siapa? Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini dapat satu hadis dari Rasulullah SAW. Coba lihat sahabat dulu, mereka kepo, penasaran, loh, dia udah dapat hadis itu, saya belum tahu. Masya Allah, nambah lagi. Ayo rescue sini. Jabir bin Abdillah ini, Jabir bin Abdillah mengatakan, aku dengar-dengar Abdullah bin Unais ini dapat hadis dari Nabi yang saya sendiri belum tahu. Coba apa yang beliau lakukan? Kata beliau, ishtaraitu ba'iran, saya beli onta. Masya Allah, coba beli onta untuk dapat satu hadis. Ya, kadang-kadang kita tidak mau mengorbankan harta kita untuk menuntut ilmu. Mereka dulu sampai jual atap rumahnya loh. Kayu kan, dulu kan rumahnya ya, atap rumah kan beda dengan kita sekarang ya, udah canggih. Kayu atap rumahnya itu dijual. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Sampai Imam Bukhari, Imam Syafi'i kan anak yatim. Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim. Ibunya sampai kerja untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Kata ibunya apa? Kamu belajar, aku yang cari duit. Tapi mereka benar-benar bermanfaat. Jadi orang tuanya susah payah cari uang. Ini enggak. Sekarang beda.
malah dia orang tuanya susah payah cari duit, dia malah pacaran. Udah dikasih kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, tapi malah dia maaf, duitnya dihabisin buat beli pulsa, buat ini main game, main apa. Jadi maaf, dia tidak tahu betapa berharganya orang tua susah payah mencari harta untuk dia menuntut ilmu. Kata Jabir bin Abdullah, aku beli onta untuk satu hadis itu. Nanti saya sampaikan hadisnya, kan sampai satu baris. Akhirnya Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan. Jabir bin Abdullah lagi di mana? Lagi di Madinah, kota Madinah, Hijaz, Saudi. Abdullah bin Unais di mana? Di negara Syam. Kata beliau 1 bulan perjalanan untuk satu hadis. Hadisnya apa? Yuhsyarun nasu uratan yaumal qiyamah. Itu aja. Itu hadisnya. Orang manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam telanjang bulan. Udah, itu aja hadisnya. Habis itu pulang lagi. Itu segitu beliau susah payah untuk apa? Semangatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian ada satu lagi. Masya Allah, barakallah. Wah, ini nampak, ini labelnya nanti endorse lagi ya. Jelas? Itu kisah pertama. Bagaimana mereka itu benar-benar rihlah, berusaha untuk benar-benar menuntut ilmu. Itu satu. Yang kedua, mungkin nama ini kalian belum pernah dengar. Kemungkinan besar ya. Karena nama ini sulit, bukan sulit, jarang disebut oleh para ustaz atau ulama. Ada ulama namanya Baqi ibnu Makhlad. Namanya apa? Baqi ibnu Makhlad. Baqi ibnu Makhlad ini salah satu keajaiban dunia dalam dunia Islam. Seperti Imam Bukhari gitu. Keajaiban kehafalan Imam Bukhari dan kekuatan hafalannya itu luar biasa. Dan mereka bukan orang Arab. Baqi ibnu Makhlad, Imam Bukhari bukan orang Arab. Baqi ibnu Makhlad itu kata ulama al-imamul qudwah, imam dan qudwah. Syekhul Islam, al-hafidh, seorang hafidh, ulama hadis. Namanya apa? Abu Abdurrahman Baqi ibnu Makhlad ibnu Yazid al-Qurtubi al-Andalusi, dari Andalus. Andalus itu apa? Spanyol. Beliau itu lahir 201 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i 204 Hijriah meninggal, ini lahir 201 Hijriah. Jelas? Imam Syafi'i kan lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Lahir di Palestina, wafat di Mesir. Makamnya ada di Mesir. Baqi ibnu Makhlad ini lahir di Spanyol 201 Hijriah. Beliau wafat 276 Hijriah. Subhanallah. Baqi ibnu Makhlad ini punya tafsir paling luar biasa dalam Islam. Tapi sayang sekali, sudah kitab-kitabnya kita tidak temukan sampai detik ini. Dan punya kitab namanya Musnad Baqi ibnu Makhlad, dikatakan musnad paling luas dalam umat Islam, dalam agama ini. Artinya apa? Beliau merangkum hadis yang lebih banyak dari Musnad Imam Ahmad dan lain. Namanya Musnad Baqi ibnu Makhlad. Itu luar biasa luasnya. Coba lihat Baqi ibnu Makhlad ini. Beliau ini melakukan perjalanan 34 tahun jalan kaki, nggak pernah naik kendaraan. Dan keliling beberapa negara untuk menuntut ilmu. Cuma hanya naik kapal kalau nyebrang dari wilayah ke wilayah doang. Selebihnya masuk setiap negara itu, Mesir, Jazair, negara-negara semua, Makkah dan lain, Yaman dan lain, tapi berjalan kaki. Mungkin karena beliau kesulitan ekonomi dan lain, tapi hebatnya beliau itu. Sampai Baqi ibnu Makhlad ini dengar tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kalian tahu Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, salah satu murid Imam Syafi'i dan guru dari Imam Bukhari. Baqi ibnu Makhlad ini di Spanyol dengar tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Agar dia sampai ke Baghdad, Baghdad itu Irak. Untuk bertemu Imam Ahmad bin Hanbal perlu waktu 2 tahun berjalan kaki biar sampai ke Baghdad. Pada saat melakukan perjalanan, kenapa memakan waktu sampai 2 tahun? Kan nggak masuk akal. Karena dia setiap negara masuk, belajar kepada ulama negeri tersebut, dia cari uang untuk makan minum, lanjutkan perjalanan ke negara berikutnya. Setiap negara dia turun untuk bertemu ulama, belajar, dan lain sebagainya. Baqi ibnu Makhlad ini ajaib. Pada saat masuk ke Baghdad, apes, kata orang, istilahnya. Istilah kasarnya, apes, pusing dia. Kenapa? Pada saat mau bertemu Imam Ahmad bin Hanbal, pada saat itu lagi ada fitnah besar. Kita pernah dengar mungkin fitnah khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Yang sekarang dimunculkan oleh si Ifrit itu. Jin Ifrit itu namanya siapa itu. Jangan disebut, nanti batal wudu kita ya. Ya. Jadi Baqi ibnu Makhlad pada saat masuk ke Irak, udah 2 tahun mau jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Udah masuk Irak,
Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal di blacklist, nggak boleh keluar dari rumah. Di masa Khalifah namanya Al-Wathiq Billah. Dalam masa Khalifah Al-Wathiq Billah ini melarang Imam Ahmad bin Hanbal kasih kajian. Karena Imam Ahmad bin Hanbal dulu pernah dicambuk beliau gara-gara Al-Quran makhluk. Beliau bilang enggak, Quran itu bukan makhluk, Quran itu kalam Allah, firman Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk dan lain, tapi subhanallah Imam Ahmad diangkat. Dulu beliau menjadi Imam As-Sunnah, Imamul Hadith. Habis itu diangkat levelnya menjadi Imam As-Sunnah, Imam dalam Sunnah. Bedanya apa Imam Ahlul Hadith dan Imam Ahlus Sunnah? Imam Hadis bisa menjadi ulama ahli hadis, tapi ahli bid'ah juga bisa. Tapi kalau imam dalam Sunnah, berarti dia benar-benar lurus, tidak ada bid'ah-bid'ahnya. Pada saat dia masuk ke negara Irak, dia cari Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana kata orang dia nggak boleh keluar dari rumah, sekarang dibatasi, bahkan ada penjagaan dari khalifah, dia nggak boleh ngisi kajian, nggak boleh ketemu orang. Bingung beliau, gimana ini? Saya 2 tahun mau jalan kaki, mau ketemu beliau, malah ternyata sampai ke sini beliau ada, tapi aku nggak bisa belajar. Kata beliau, ya udah, siapa lagi aku bisa belajar sama dia di Baghdad daripada sia-sia. Kayak kita gitu kan, datang ke masjid atau apa, terus ustadz yang kita cari nggak ada, ternyata ada penggantinya. Ustadz itu nggak ada, ya udah, saya nggak malas dengerin dari ustadz ini. Nggak boleh. Belajar ilmu, ambil baiknya, buang buruknya. Ya namanya manusia, ada lebih, ada kurangnya. Tapi kalau antum datang di sini, anak isi kajian, antum nggak dengerin, kualat nanti repot. Astagfirullah. Jadi Baqi bin Makhlad ini pada saat masuk Baghdad, Imam Ahmad nggak bisa, akhirnya beliau bertemu ulama namanya Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in itu salah satu ulama dalam jarh wa ta'dil, dalam ilmu hadis, orang yang belajar ulumul hadis tahu. Yahya ibn Ma'in ini kerjaannya duduk di masjid, cuma bilang fulan thiqah, terpercaya, fulan itu majhul, tidak dikenal. Dia mengertiki rawi-rawi, namanya ilmu jarh wa ta'dil. Dia menentukan status rawi ini. Dia pendusta, dia bohong, dia ini, dia bodoh, dia banyak lupa, dia majhul dan lain. Saking hebatnya Baqi bin Makhlad ini duduk, yang namanya orang asing nggak ada yang kenal. Dia bertanya, satu, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Yang namanya banyak murid di dalam majlis itu bingung, ini orang dari mana nanya mulu-mulu. Ente bertanya-tanya katanya. Kamu ini nanya terus, kok nggak ada waktu buat kita? Akhirnya mereka langsung bilang, hey, kamu nanya mulu, udah cukup, biar yang lain bertanya juga sama dia. Kata beliau, aku ini kasihan, aku jauh, dari 2 tahun aku jalan kaki untuk sampai ke sini, masa kalian nggak kasih kesempatan buat saya? Tiba-tiba kata mereka, nggak boleh, udah cukup, kamu banyak nanya. Kata beliau, ya udah, kasih saya pertanyaan satu lagi, udah, habis itu saya nggak nanya lagi. Akhirnya Baqi bin Makhlad bertanya kepada Yahya bin Ma'in, gimana menurutmu tentang Ahmad bin Hanbal? Wah, Yahya bin Ma'in kaget. Kata Imam Yahya bin Ma'in, kamu nanya saya tentang Ahmad bin Hanbal? Ya salam. Justru Ahmad bin Hanbal yang ditanya tentang saya. Oh, berarti levelnya lebih tinggi lagi. Kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal itu Imam Ahlus Sunnah, Imam Azim, Imam Muslimin, apa? Akhirnya dipuji. Yang namanya Baqi bin Makhlad, orang itu dipuji. Wah, berarti harus cari cara bagaimana bertemu dengan beliau. Akhirnya Baqi bin Makhlad diam-diam datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, ketuk pintu. Dia bilang, aku ini orang jauh. Kata Imam Ahmad, kamu dari Maghrib, Maroko gitu. Aku lebih jauh lagi. Dari mana? Saya dari Andalus. Jauh banget. Saya 2 tahun untuk sampai ke sini. Kata Imam Ahmad, kamu tahu nggak apa yang terjadi pada saya? Saya nggak boleh menyampaikan hadis, nggak boleh garang kajian, nggak boleh duduk. Kata, karena orang mau belajar apapun cara, yang penting dia dapat ilmu. Kata Baqi bin Makhlad, ya udah gini, saya punya cara. Kata Imam Muhammad, gimana? Saya akan datang setiap hari dalam pakaian orang pengemis, minta-minta, fizi soal itu orang minta-minta, pengemis. Dan kamu, saya kan orang asing, gak ada yang kenal. Saya pura-pura aja jalan pakai. Biasa orang kan tutup kepala, apalagi kan di sana pakai gamis, apa, pakai jubah, tutup mukanya pakai surban segala macam. Saya akan datang pura-pura menjadi orang pengemis. Setiap hari aku datang, kamu buka pintu, kasih saya roti sedikit gitu, seolah kasih sedekah, sekaligus sampaikan 2 hadis atau 3 hadis kepada saya. Ya salam. Beliau mau pakai pakaian orang pengemis, pakaian yang gembel menurut kita, pakaian yang nggak bagus, rapi, kotor, kumuh gitu, tapi demi hadis Rasulullah. Ya salam. Saya kalau baca kisah-kisah ini, kadang-kadang kita ini gak ada apa-apanya dari samping mereka. Baju kita udah bagus, pakai AC lagi, ya salah, pakai karpet udah tuh. Ini buat tidur, ini bisa guling-guling gitu kan.
Masya Allah. Tapi sayang sekali, fasilitas sekarang udah luar biasa. Kita yang malas bergerak. Dulu fasilitas mereka terbatas, tapi mereka semangatnya setinggi langit gitu. Kata Baqi bin Makhlad, nanti aku datang ke pintu, engkau keluar, kasih 2 hadis saja. Atau berapa hadis yang bisa disampaikan, boleh, saya terima. Kata Imam Ahmad, boleh, tapi dengan syarat satu. Kamu tidak boleh ikut belajar di kajian manapun di Baghdad. Oh, kenapa? Karena kamu nanti kalau duduk di majelis ilmu, orang tahu kamu ini penuntut ilmu, sedangkan aku dilarang menyampaikan hadis. Berarti hanya Imam Ahmad doang yang menyampaikan ilmu. Kenapa? Menjaga Imam Ahmad dan menjaga orang tersebut. Kata orang ini, ya udah, kata Baqi bin Makhlad, ya udah siap. Setiap hari datang ke pintu 2 hadis, 3 hadis. Bertahun-tahun begitu. Sampai khalifah meninggal, kemudian khalifah diganti lagi, kemudian khalifah ketiga berikutnya memberikan keluasan bagi ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya Baqi bin Makhlad, Imam Ahmad bin Hanbal kembali lagi dalam majlis. Sudah, artinya tidak ada larangan lagi. Datang Imam Ahmad bin Hanbal ke masjid, duduk belajar hadis, dan Baqi bin Makhlad tetap hadir juga dia. Kalau kemarin kan sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan udah duduk di masjid, karena kan khalifah udah membebaskan. Maka itulah kalau salah pilih pemimpin itu rusaknya di situ luar biasa. Hah? Halo? Masih hidup? Masih. Itu karena khalifah di situ memperketat para ulama nggak boleh ngisi kajian. Jadi kita kehilangan banyak ilmu. Sayang sekali selevel Imam Ahmad dikurung di rumah itu kan musibah. Apalagi orang-orang berkeliaran seperti Jahmiyah, Mu'tazilah atau pemahaman Quran makhluk, mereka berkeliaran makin luas atau makin menyebar ilmu agama pemahaman sesat seperti itu. Pemikiran yang rusak ini. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal pada saat dibukakan jalan untuk mengisi kajian lagi, kata beliau yang disebut gelar talibul ilmi ini dia, Baqi bin Makhlad, yang berhak diberi gelar talibul ilmi. Kenapa? Dia jauh-jauh datang menuntut ilmu dan dia bersusah payah walaupun berpenampilan yang tidak pantas, tidak bagus, tapi dia tetap menerima untuk datang mengkaji hadis. Jelas? Jelas. Inilah 2 kisah. Yang satu melakukan perjalanan, dikatakan para ulama 34 tahun Baqi bin Makhlad ini mencari hadis. Jalan kaki. Allah. Bayangkan. Maaf, kaki yang begitu nggak bakalan nyasar mencari pintu surga. Mudah cari pintu surga. Beda dengan kaki kita yang tidak pernah membawa kita ke tempat yang baik, nggak bakalan ketemu pintu surga. Maka kita berdoa, mudah-mudahan semangat kita tumbuh seperti mereka ini. Dan Jabir bin Abdullah 1 bulan cuma hanya 1 hadis yang nggak terlalu panjang. Ya yuhsyarun nasu yaumal qiyamah qurra. Itu aja. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat di hari kiamat. Maka saya berharap kalian insyaallah terus meningkatkan kualitas pengetahuan kalian dan ilmu dan semangat kalian insyaallah. Minimal aja mengangkat derajat orang tua kita. Yang dulu orang tua kita diremehkan, ya, dikucilkan oleh tetangga, oleh orang. Karena orang tua kita orang miskin kok. Imam Syafi'i aja anak yatim loh. Sampai ibunya nggak bisa apa-apa. Akhirnya pindah dari Palestina ke Makkah. Usia Imam Syafi'i 2 tahun. Imam Syafi'i sekarang mendunia loh. Baqi bin Makhlad ini, lahir 201 Hijriah, wafat 276 Hijriah. Guru beliau 284 ulama, bukan kayak sekarang ya, bukan ustaz gurunya Kiai Fulan, enggak. 284 ulama guru daripada Imam Baqi bin Makhlad ini. Beliau menjadi sebab masuknya Musnad Abi Syaibah ke negeri Andalusia atau disebut Spanyol. Yang memudahkan kitab Imam Asy-Syafi'i namanya masuk ke Andalusia juga, itu Imam Baqi bin Makhlad. Jadi itulah bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan insyaallah kalian lebih semangat lagi dan insyaallah kalian diberikan keberkahan, kesehatan untuk senantiasa menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Dan tidak ada habis dari penuntut ilmu, nggak ada S1, S2, S3, itu bohongan itu. Itu bid'ah, itu nggak ada. Ya, saya pernah ketemu orang S2, S3 benar-benar parah sekali. Ya, saya pernah ngisi hadis, kajian hadis dalam salah satu kampus di salah satu wilayah di Indonesia. Saya ngisi hadis tentang apa? Saya kan ngisi hadis tentang beberapa membumikan hadis di Indonesia. Kemudian saya sampaikan, saya bertanya kepada semua yang hadir, termasuk di sini juga. Kenapa Imam At-Tirmidzi mengatakan, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Kita sering dengar itu. Imam Tirmidzi selalu mengatakan hadisun hasanun sahih. Apa artinya? Sampai dosennya aja yang sudah S3 nggak tahu itu apa. Artinya apa? Dia mengejar syahadah atau ijazah. Kalau orang ngejar ilmu itu luar biasa. Karena itu hal-hal yang paling rendah dalam ilmu hadis kok. Antum harus tahu bagaimana prinsipnya ulama ini dan lain sebagainya, manhajnya masing-masing.
Ya, mudah-mudahan kalian insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas tadi dalam penyampaian saya, boleh juga dipersilahkan insya Allah. Wallahu taala a'lam. Kita langsung aja untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, silahkan angkat tangan yang ingin bertanya. Mau bertanya. Ada mau Kalau jawab insya Allah. kalau bertanya kepada ulama ini gemetar hati kita. Oh jangan, ulama. Anak ini masih menjaga sandal ulama, ngelapin sandal ulama gitu. Mudah-mudahan nanti terkabul. Amin, amin. Oke, di sini Di sini apa di sana? berikan motivasi kepada kita tentang Siap. Ustadz kan sebagai memegang sanad Al-Quran juga. Nah, Mudah-mudahan ini bisa diturunkan nanti di pesantren modern Hamka ini. Semoga anak-anak kita nanti menjadi penghafal Quran bersanad. Mudah-mudahan nanti melalui jembatan Masyayikh bisa nanti Profesor Dr. Hamka ini menjadi anak-anak yang bersanad Al-Quran yang nanti hendaknya. amin. Jadi apa motivasi yang harus diberikan kepada kami atau anak kami ini agar Al-Quran ini semakin bagus nanti di pesantren ini. Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran ini dipelajari secara bertalaki. Talaki itu face to face kepada guru. Jadi kita belajar Quran ini tidak sendiri. Harus ada bimbingan seorang guru. Buktinya apa? Harus berguru, ya, bersanad. Dalam Sahih Muslim, Muhammad bin Sirin mengatakan, Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Perhatikan kau belajar agamamu dari siapa. Nabi SAW berguru. Gurunya siapa? Jibril alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh Jibril. Allah berfirman, Wa annaka latulaqal Qur'an. Engkau bertalaki Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipelajari sendiri. Buktinya baca Alif Lam Mim dan Alam Nashrah Laka Sadrak. Tulisannya sama, tapi bacanya berbeda. Kan dulu Al-Quran ini tidak ada harakat, tidak ada titik, tidak ada fathah kasrah, tidak ada tashkil atau syakal ya kalau kita di Indonesia. Jadi dulu mereka polos gitu, nggak ada harakat, tidak ada fa. Dari mana kita tahu ini fa atau qaf? Ya dari bahasa Arabnya. Ketika orang ajami banyak yang masuk ke dalam agama Islam, akhirnya mereka menjaga Al-Quran. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka mulai dikasih syakal gitu, dikasih harakat, dikasih apa, yang fa dikasih titik 1, yang qaf dikasih titik 2, jim dan lain sebagainya. Biar kita bisa membedakan jim, ha, kha, fa, qaf, sin, shin, dan dal dan dal. Bagaimana bisa membedakan? Nah itu dengan syakal itu atau dengan harakat yang diberikan. Jadi untuk menjaga Al-Quran itu harus bertalaki dan harus belajar mungkin Al-Quran. Gini, saya kan tim penguji di Kedutaan Mesir untuk beasiswa Al-Azhar. Tapi sekarang saya tidak menjadi tim penguji karena sekarang online dan saya tidak mau menerima online. Jadi menguji online itu kurang tepat bagi saya. Apalagi sekarang tidak pandemi lagi. Dulu sekitar 4-8 tahun saya jadi tim penguji di Kedutaan Mesir untuk beasiswa Al-Azhar Mesir atau Universitas Al-Azhar. Tapi dulu mereka ini datang kepada saya. Hampir waktu itu terakhir 2018, saya menguji sekitar 400 orang dari jam 11 pagi sampai jam 11 siang malam. Saya menguji, bahkan saya sholat di sebelah meja di situ. Saya jaga wudhu dari pagi sampai malam, bayangkan. Ya karena kalau anak ninggalin mereka sebentar, kasihan mereka itu dari pagi nungguin, dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, dari Gontor, dari mana-mana itu ada. Kadang-kadang saya bertanya, hafal berapa juz? 30 juz. Tapi, nah itu kalau bilang tapi ada musibah itu. Biasanya ada lakin itu musibah gitu. Akan tetapi, aku yang mungkin 5. Besti benar. Itu masa hafal 30 juz, yang mungkin 5, terus sisanya kemana bosku? Hilang saya. Terus kamu berarti nggak beres. Maaf, kalau kamu bilang begitu, saya mulai kasih cacat satu ke kamu. Kenapa? Karena kalau kamu 30 juz, ya mungkin 5, berarti kamu hafalannya lemah. Tapi kalau dia pintar, dia bilang, saya hafal 5 juz, walaupun dia hafal 30. Karena dia harus mengungkapkan yang dia mungkin saja. Nah itu jadi cacat bagi dia gitu, bodoh. Oh berarti dia nggak paham. Kalau kamu bilang hafal 20 juz, tapi yang mungkin 2 juz, oh berarti kamu hafalannya nggak beres. Nah itu harus orang cerdas ketika menjawab pertanyaan. Seperti ada orang bertanya sama saya, Syekh, apa mahar yang diberikan Adam kepada Hawa? Loh, mahar apa? Nabi Adam menikah dengan Hawa, kan nggak ada yang dilihat. Saya langsung bilang, saya bukan penghulu yang menikahkan mereka.
Maka saya tidak tahu. Ya saya bukan penghulu yang menikahkan, orang mereka berdua doang. Saya belum ada di dunia, masih di alam roh saya. Jadi harus jawaban kita yang tepat, ya. Al-Quran ini, anak kurang tahu di sini apakah ada sistem apa takhasus Quran atau ada hafalan di sini, ada target, ya. Target di sini berapa juz? SMP 3 juz. SMP 3 juz, SMA 3 juz juga. Nah, Kalau dia dari SMP ke SMA 6 juz. oh 6 juz. Nah, yang kita tekankan di sini adalah, coba lihat, tashih al-qira'ah muqaddamun 'ala al-hifz. Memperbaiki bacaan didahulukan daripada menambah hafalan. Dan tidak boleh seorang guru memaksakan muridnya untuk menghafal target sekian dalam sehari. Tidak boleh, haram bagi saya. Kenapa? Kemampuan orang beda-beda, nggak boleh kita maksakan. Daripada dia cinta Quran jadi benci Quran. Karena kita saya banyak keluhan dari santri-santri yang di rumah tahfiz, sehingga orang tuanya ngeluh, anak saya ini yang nggak pintar kayak anak-anak lain, harus dia ngaku. Karena gini, kalau kita menemukan penyakit, gampang mencari obat, betul? Tapi kalau belum menemukan penyakitnya, ya sulit kita kasih obat. Orang dokternya masih cek sini, disuruh ronsen lagi, suruh ini lagi, suruh cek darah lagi, suruh ke lab lagi, suruh apa? Udah keburu meninggal. Karena harus kita cari secepatnya, cari penyakit. Kalau ditemukan penyakit, gampang cari gampang dikasih obat. Tapi kalau belum terdeteksi penyakitnya apa, ya sulit. Maka harus kita berikan target hafalan sesuai kemampuan. Zolim dong kalau kita kasih, maaf ya, mungkin ada bertentangan dengan prinsip di sini, tapi itu pribadi saya yang saya rasakan dari banyak pengalaman orang tua dan santri. Sampai ada seorang ibu-ibu mengeluarkan anaknya dari pesantren tahfiz loh, pesantren besar tahfiz, karena anaknya itu merasa tekanan itu luar biasa. Sampai dia kadang-kadang kejang kata ibunya, kadang-kadang nangis sendirian, karena dia merasa nggak sanggup gitu. Yang lain pada hafal setengah halaman, saya nggak kuat, saya bisa hafal cuma 3 ayat atau apa. Harus mengaku bahwa manusia itu beda-beda, ya. Maka seperti para rasul, beda-beda tingkatannya, levelnya, ya. Seperti Isa, Rauhullah, Musa, Kalimullah, Muhammad, Habibullah, ini Khalilullah. Jadi ada tingkatan. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Awal juz 3 surat Al-Baqarah. Jelas? Maka yang pertama, memperbaiki bacaan didahulukan daripada menambah hafalan. Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Memang kita punya makanan dan minuman yang bisa memudahkan atau mencerdaskan otak. Seperti apa? Minum madu. Minum madu bagus untuk otak. Tapi tidak boleh pakai sendok logam, harus pakai sendok plastik atau kayu. Karena sesuai penelitian ilmiah, logam bertemu dengan madu hilang khasiat madu. Mungkin yang belajar tip tahu itu. Yang kedua, kismis, bagus untuk hafalan. Imam Az-Zuhri mengatakan, "Alaika bil asal fa innahu jayyidun lil hifz." Minum madu karena bagus untuk hafalan, kata Imam Zuhri, salah satu ulama hadis, Abu Mus'ab Az-Zuhri, terkenal. Kemudian madu, kismis, air zam-zam sesuai dengan niat. Kemudian habatus sauda. Tahu habatus sauda? Tahu? Tahu di mana? Habatus sauda itu jintan hitam. Itu yang kapsul minyak, itu bagus. Minyak lebih bagus dibanding bubuk karena minyak cepat menyerap dalam tubuh. Jelas? Itu yang memudahkan bisa menghafal. Kismis itu bagus loh untuk hafalan, untuk otak. Apalagi kalau kita bilang salmon kan, ikan salmon kan mahal. Jadi kita bisa pakai yang murah-murah ini aja, murah meriah katanya. Jelas? Jadi kita bisa menyesuaikan dengan hafalan, memperbaiki bacaan. Dan kuncinya adalah apa? Lurusnya niat guru dan murid. Dan satu lagi, mungkinnya seorang guru akan menjadi mungkin seorang murid. Maaf, saya pernah jadi guru di salah satu sekolah awal datang ke Indonesia, sekolah internasional. Ada salah satu guru dari PTIQ. Harusnya PTIQ kan ilmu Al-Quran, hebat, benar kan? Gurunya hampir 8 tahun ngajar di sekolah-sekolah Al-Quran, tapi baru bertanya sama saya ketika awal di Indonesia, dia bilang, apa, Syekh maaf, ayat ini dibacanya gimana? Bi'salismul fusuq atau bi'salismul fusuq? Ya salam. Ente berapa tahun ngajar? 8 tahun. Astagfirullah. Ente ngajar 8 tahun Al-Quran tapi ente nggak tahu cara membaca Al-Quran dengan benar. Kacau sekali. Jujur, itu kacau sekali. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak bisa memberikan kepada orang lain. Saya nggak punya uang, tapi saya menjanjikan kasih orang. Bagaimana orang ente aja susah, ente aja miskin, gimana mau kasih orang? Jadi itulah musibahnya. Harus kita mencari guru yang mungkin, meluruskan niat, memberikan target sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian mencari waktu yang tepat untuk menghafal, mencari tempat yang tepat menghafal.
Waktu yang tepat, waktu yang otak kita fresh, habis subuh, habis asar. Tapi waktu larut malam, jam 12 malam disuruh hafalan, ya susah. Lagi lapar banget, nggak bisa. Lagi kekenyangan banget, ya nggak bisa. Betul nggak? Lagi marah, lagi emosi, otaknya lagi sibuk, ada persoalan keluarga, ya nggak bisa. Ya, maka itulah yang harus kita, sistemnya yang kita harus buat. Seperti apa? Targetnya gimana? Kemampuan anak-anak sekarang, kalau untuk satu halaman agak sulit. Kadang-kadang orang tua kepingin anaknya seperti fulan, hafal satu, nggak bisa. Saya bilang haram, ibu kasihan daripada menanamkan cinta Al-Quran, jadi menanamkan kebencian kepada Al-Quran, itu nggak boleh, nggak pantas. Ya, maka diberikan, kalau kita di Al-Azhar gitu, atau para syekh di luar, di Mesir, kan kita menghafal Quran di Arab itu hal biasa, Pak. Itu hal biasa, bukan hal wow gitu kan, enggak. Maka kalau anak-anak bocah 7 tahun, 8 tahun hafal Quran, bagi kita itu biasa. Kalau di Indonesia mungkin beda ya, karena bukan negara yang berbahasa Arab. Jadi kalau syekh ini kita setiap hari habis subuh, bayangkan, habis subuh kita datang, dibacakan oleh syekhnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Syekh baca, kita ikutin bacanya. Kayak Mushaful Mu'allim gitu, syekh baca kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi syekhnya mutqin, bersanad. Kenapa dia bersanad? Bersanad itu menunjukkan bahwa punya kualitas dan sudah diijazahkan oleh gurunya untuk mengajari Al-Quran. Maka syekhnya bacakan 3 ayat. Tapi kan gini, syekhnya itu kasih murid beda-beda loh. Saya dikasih 5 ayat, yang lain dikasih 6, yang lain dikasih 7. Loh, syekh, yang lain 5? Enggak, kamu hafalin aja. Dia mau kasih tahu kita bahwa kemampuan kita beda, kita lebih di bawah mereka gitu kan. Kita dibacakan habis subuh, habis asar udah setor hafalan itu. Padahal kita sekolah loh, kita sekolah Al-Azhar, dia masuk dari jam 8 sampai jam 3, kita pulang. Karena kan sekolah di setiap provinsi itu, setiap kampung itu hampir ada. Pesantren, sekolah Al-Azhar dan sekolah umum. Itu di setiap kampung hampir ada itu. Karena di sana besar kalau Al-Azhar ya. Jadi kita ini selama berada di sekolah, di Al-Azhar, belajar, kita ada waktu kosong, kita merajaah hafalan. Nanti habis asar datang ke rumah syekh atau di masjid, kita setor hafalan. Itu namanya kutab. Ya, kita namanya kutab. Kalau di Indonesia sekarang udah mulai banyak kutab ya, kutab Al-Fatih, kutab apa gitu kan. Sistemnya tapi dirubah sedikit untuk disesuaikan dengan Indonesia. Maka itulah ada beberapa sistem yang diperhatikan. Dan gimana metode di sini, apakah ada yang kurang tepat, bisa diperbaiki, ada yang sudah bagus, tinggal ditingkatkan dan lain sebagainya. Ya. Dan untuk bersanad ini, saya selama 13 tahun di Indonesia baru kasih satu sanad Quran untuk satu guru saja. 13 tahun satu orang baru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah. Karena sanad itu amanah, kita tidak bisa berikan sembarangan kepada orang. Ya, kenapa? Karena sanad saya ini bersambung dari guru saya, mantan Imam Masjid Al-Azhar di Mesir, dari gurunya, salah satu anggota lembaga di Majlis Tashih Mushaf, Majlis Tashih Mushaf Al-Quran di lembaga Raja Fahad di Saudi. Terus bersambung kepada Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, kemudian bersambung lagi kepada Rasulullah SAW, dari Rasul kepada Jibril, dari Jibril ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz kepada Allah SWT. Dan itu di dalam sanad saya juga ditulis. Pernah saya di acara Hafiz Indonesia, saya tunjukkan di acara tersebut. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau sanad itu gampang. Yang penting Anda berhak mendapatkan sanad tersebut. Jelas? Mudah-mudahan di sini insya Allah banyak yang juga bisa mendapatkan sanad tersebut. Amin. Ya, Allah Taala alam bissawab. Silakan ada yang silakan untuk yang putri. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan sudahi dulu. Sebelum kita sudahi, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad Al-Misri bersini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal fadlu kulluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia di tempat yang ridha Allah dan di akhirat di surga Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah selesai mendengarkan nasihat dari Syekh Ahmad Al-Misri dan sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis. Setelah bersama-sama kita semua mendapat tuntunan ilmu dari Syekh Ahmad Al-Misri, semoga semua menjadi bekal yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan dunia dan akhirat ya Sobat Hamka, serta berkah untuk kita semua. Semoga juga akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya dari tamu luar biasa lagi ya Sobat Hamka. Tentunya kami akan menyambut dengan senang hati dan insya Allah memberikan kesan yang baik. Sekian video kita kali ini ya Sobat. Terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti channel YouTube kami ya, hanya di Hamka Padang Official. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Sobat Hamka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.